kita melakukan pembelajaran hari ini, ini kita ini dulu ya, supaya pikir kita lebih tenang, lebih rileks. Sekarang ikuti arahan dari Bapak. Tarik nafas, keluarkan. Rasakan ya, rasakan tarik nafas. Keluarkan. Coba sekali lagi. Tarik nafas. Dua. Jadi membuat itu lebih tenang gitu ya. Sekarang kita belajar tentang pergerakan nasional pada masa penjajahan Jepang ya. Kalau kemarin kita pergerakan nasional dari penjajahan Belanda tuh ya. Nah, dari pembelajaran ini gitu ya, kalian nantinya bisa berkaca dari pengalaman-pengalaman para pahlawan kita itu ya, itu punya kehidupan yang lebih baik itu susah gitu ya, itu perjuangan. Nah, tugas kalian sekarang itu melakukannya belajar gitu ya, belajar. Nah, ada pun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi dan memahami ya pergerakan nasional pada masa penjajahan Jepang. Di sini ada proses penguasaan dari negara Jepang di Indonesia. Dia ini adalah proses penguasaannya di Indonesia. Awal mulanya itu tujuan datangnya Jepang ke Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik. Ya. Setelah Jepang menduduki wilayah Indonesia, Jepang melakukan propaganda di Indonesia dengan membuat ini 3A ya. Jadi mereka seolah-olah Jepang ini seolah-olah mereka itu adalah pemimpin Asia. Jepang adalah pemimpin Asia. Dan Jepang adalah Cahaya Asia. Nah, itu adalah propaganda dari Jepang yang dibuat Jepang supaya menarik hati masyarakat Indonesia supaya simpati gitu ya kepada Jepang dan mempercayai Jepang. Padahal niatnya Jepang itu sudah buruk gitu ya. Bahkan si Jepang ini lebih kejam daripada si Belanda. Nah, setelah membuat propaganda tadi, ini adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang ya, yaitu dengan membentuk organisasi sosial. Tujuannya ya supaya orang-orang Indonesia itu lebih menarik simpati kepada kita, lebih percaya kepada kita ya tujuannya. Padahal ini adalah taktik Jepang supaya menguasai lebih dari negara kita Indonesia. Ya. Yang pertama ada gerakan 3A. Nah, gerakan 3A ini seperti yang tadi ya. Jadi Jepang itu sebagai pemimpin Asia, terus Jepang sebagai pemimpin Asia, terus yang tadi selain organisasi sosial, ya Jepang juga membuat organisasi semi militer. Nah, tujuannya supaya Indonesia itu lebih kuat gitu ya menghadapi negara-negara luar yang akan masuk ke Indonesia. Gitu. Tujuan yang diucapkan oleh Jepang. Akan tetapi tujuan dari Jepang ini adalah supaya si organisasi semi militer ini bisa membantu Jepang melawan sekutu seperti dari Belanda, Amerika, kemudian untuk melawan sekutu. Yang pertama itu ada Seigandan. Ini adalah golongan para pemuda gitu ya. Kalau Seigandan itu golongan para pemuda untuk membantu Jepang dalam menghadapi Belanda. Sampai sini ada yang menanyakan dulu? Ada yang menanyakan? Sama dari itu nomor 1, itu nomor 2. Coba sebagian kita agama juga. Sekarang kita akan main kali silang. Kali silang ini dari materi yang telah kita pelajari tentang pergerakan nasional pada masa penjajahan Jepang. Nanti cara mainnya
Kalau tidak bisa silakan tempatnya. Ya. Bisa dipahami. Silakan ya. Ya. Silakan untuk seluruh siswa Ini kelompok satu. supaya waktu nanti yang paling Ayo silakan. Siapa yang duluan beres itu pemenangnya ya. Lagi ya kalau yang sudah silakan duduk lagi. Hadiah. Kalau jawabannya benar. Lagi. Ada lagi ya. Ada lagi. Oke, karena waktunya sudah habis. Ya. Dan silakan kalian persiapan untuk pelajaran selanjutnya. Untuk pelajaran sekarang cukup sekian ya. Sebelumnya ada yang bertanya dulu. Oke, kalau tidak ada silakan persiapan ya. Juga perlu diingatkan untuk minggu depan silakan buka bukunya, baca dulu ya dari rumah. Yang poin keempat kita dari tadi ya 257 yang itu dibaca ya sampai akhir, itu materi kita terakhir ya. Ya silakan dibaca. Besok semuanya cukup.